Dulu ketika masih di dalam satu kelompok Islam Jamaah, saya sering mendengar seorang penasihat mengungkapkan kalimat seperti ini. Al-kalbu lahmu haramun wa hayatuhu halal wal muslimu bila imamin hayatuhu haram. Apa artinya? Anjing saja yang dagingnya haram, itu hidupnya halal. Sedangkan seorang muslim yang tidak memiliki imam, katanya hidupnya menjadi haram. Kenapa mereka bisa berkata demikian? Itu karena mereka memahami kalimat ini. La yahilu li thalathatin yakununa fi falatin minal ard illa ammaru alaihim ahadahum. Rawa Ahmad. Tidak halal bagi 3 orang yang hidup, yang berada di muka bumi ini, kecuali menjadikan salah satu dari mereka menjadi imam. La yahilu dimakna sebagai tidak halal atau haram. Hadis ini dari sisi riwayat, rantai riwayat itu dhaif, akan tetapi dari sisi matan, karena ada syawahid lain, yaitu dari hadis riwayat Imam Abu Dawud, itu akan salah satu fi safarin fal yu'ammiru ahadahum. Ketika ada 3 orang di dalam suatu safar, maka hendaklah salah satu dari mereka dijadikan sebagai pemimpin. Sehingga hadis ini yang kedudukannya dhaif berubah menjadi hasan li ghairihi. Kemudian mereka menggabungkan kalimat hadis ini digabungkan dengan kalimat mata mitatan jahiliyah. Man mata wa laysa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Akhirnya mereka membuat kesimpulan, barang siapa yang hidup tidak memiliki imam, maka hidupnya haram, ibadahnya haram, makannya haram, hubungan badannya haram, sedekahnya haram, semua menjadi haram, kecuali mereka mempunyai imam dan berbaiat kepada imam tersebut. Nah, apakah benar demikian? Maka kita jelaskan satu persatu. Yang pertama pemahaman mereka bahwa syarat sahnya Islamnya seseorang harus memiliki imam dan baiat. Itu terbantahkan oleh ucapan Imam Asy-Syatibi dalam kitab yang kemarin kita kaji, kitab Al-I'tisam, dan juga dikaji oleh teman-teman kita di Islam Jamaah yang mengukuhkan keimaman mereka. Imam Asy-Syatibi menjelaskan man ja'alal bai'ata lil imami syartan fid din. Barang siapa yang menjadikan baiat kepada imam menjadi syarat dari suatu agama, dari syarat menetapi Islam. Artinya kalau tidak mempunyai baiat dan imam berarti tidak sah Islamnya. Maka kata Imam Asy-Syatibi, faqad ibtada'a fi syari'ah ma laysa minha. Maka orang tersebut telah berbuat bid'ah dalam syariat yang tidak ada asalnya. Ini berarti yang menjadikan imam, baiat kepada imam itu sebagai syarat sahnya Islam seseorang, itu merupakan bid'ah dalam hal syariat. Kemudian kita fahami bahwa mereka memahami hadis ini dengan keliru. Ada 5 kesalahan yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, kesalahan pertama yang mereka fahami yaitu su'ul fahmi fi siyaq. Mereka salah di dalam memahami konteks dari hadis tersebut. Mereka memahami bahwa hadis ini bermakna wajibnya seseorang mendirikan imam. Kalau tidak mempunyai imam, maka Islamnya tidak sah atau batal, hidupnya haram. Itu salah. Dalam sisi konteks itu salah. Karena konteks ini, satu hadis ini dan hadis Abu Dawud ini, Ahmad dan Abu Dawud ini menjadikan salah satu sebagai pemimpin di dalam bepergian agar tidak terjadi kekacauan, agar teratur, bukan mendirikan keimaman apalagi imam khilafah. Yang kedua, mereka salah dalam memahami lafaz la yahilu. Sul fahmi fil la yahil. Mereka salah di dalam memahami lafaz la yahilu. Mereka ini dipahami sebagai haramnya hidupnya seseorang kalau tidak mempunyai imam. Padahal lafaz al-hilu, di situ adalah lafaz al-hilu bidzuha harimah. Kehalalan, halal itu bidzuha
apa itu lawan kata dari kehalalan adalah keharaman. Sedangkan la yahilu itu menempati lafaz tahrim. Al-lafzu nahyi kala la yahilu yadullu ala tahrim awil karahah awil irsyadi. Lafaz la yahilu ini menunjukkan pelarangan. Pelarangan. Itu menunjukkan pelarangan. Tapi bisa bermakna sebagaimana kebencian, tanzih. Bisa bermakna sebagaimana tanzih. Juga bisa bermakna sebagai irsyadi. Jadi lafaz la yahilu yang nanti kita temui baik dalam Al-Quran atau dalam Al-Hadis itu bisa bermakna 3. Nahyi tahrimi, yaitu larangan yang wajib untuk dijauhi, tidak boleh dilakukan. Ini karena bermakna dosa besar. Kemudian nahyi tanzihi, larangan yang bersifat makruh. Jika dikerjakan maka hukumnya dibenci, tapi tidak berdosa. Kemudian yang ketiga, nahyi irsyadi atau ta'dzibi. Pelarangan yang sifatnya ini bimbingan. Karena sebagai adab, sebagai sosial, bukan menentukan halal dan haram. Yang kita bahas pertama itu nahyi tahrimi. Contoh pelarangan dari sisi haramnya, yaitu sebagaimana lafaz hadis la yahilu damamri'in, tidak halal darahnya seseorang untuk ditumpahkan. Ditumpahkan berarti di sini larangan secara mutlak, tidak boleh kita menumpahkan darah seorang muslim. Karena itu akan berakibat dosa besar dan ancaman. Ada ancamannya, ada wa'idnya. Maka di sini ada keharaman, dosa besar kalau dikerjakan. Ada nahyi tanzihi. Larangan artinya tidak pantas. Sebagaimana ada dalam hadis la yahillu limra'atin tu'minu billahi antahidda ala mayyit fauqa salaf. Tidak pantas bagi seorang wanita yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala dia berduka atas matinya seseorang melebihi 3 hari. Jika dikerjakan sebenarnya tidak pantas lebih dari 3 kali. Bukan berarti haram atau berdosa, tidak, tapi tidak pantas. Yang ketiga, nahyi dalam pengertian pelarangan dalam pengertian irsyadi atau ta'dzibi itu adalah kalimat ini. La yahillu li thalathatin yakununa fi falatin minal ard illa ammaru alaihim ahadahum. Tidak di sini maksudnya tidak boleh atau artinya bimbingan sosial, bukan menunjukkan hal dan haramnya. Sudah sepantasnya bagi 3 orang yang berada di muka bumi ini di suatu tanah asing menjadikan satu sebagai pemimpin di dalam safarnya itu, dijadikan pemimpin. Ini adalah bimbingan atau agar tertib, ajaran adab sosial atau petunjuk agar kita dalam kehidupan itu bisa tertib, tapi bukan membahas tentang halal dan haram. Kemudian kesalahan ketiga yaitu khaltu bainul hadis, mencampur adukkan di antara 2 hadis yang memiliki konteks dan maksud yang berbeda. Mereka menjadikan hadis yang ini la yahillu salasatin dan hadis yang mamata walaysa fi unuqi bai'atun ini dijadikan menjadi satu. Ini padahal maksud dari hadis itu berbeda. Maksudnya berbeda, kemudian fungsinya pun juga berbeda. Maka kata ulama, talfiqu batil wa tafsiru 'alal hawa. Orang yang seperti ini memberikan pembenaran dari mencampur 2 hadis ini, maka hasilnya itu batil, hasil yang mereka sampaikan itu batil, dan tafsirnya itu hanya mengikuti hawa nafsu. Berarti tidak boleh diikuti, karena mereka mengikuti hawa nafsu. Yang keempat, salah dalam menetapkan hukum, al-khata'u fi tanzilil hukmi. Kenapa salah? Karena mereka menjadikan hadis ini sebagai wajibnya seseorang untuk mendirikan keimaman. Setiap orang itu wajib untuk memiliki imam. Sedangkan dalam Al-Ahkam Sultaniyah diterangkan, al-imamatu min furudil kifayah. Mendirikan keimaman itu termasuk kewajiban kifayah, fardhu kifayah. Yuqimuha ahlul halli wal aqdi. Yang berhak untuk mendirikan keimaman adalah ahlul halli wal aqdi, tokoh-tokohnya. Bukan setiap orangnya,
bukan setiap manusia itu wajib untuk memiliki imam. Jadikan imam itu tidak, tapi fardu kifayah. Dan yang kelima, al-istintajul batilu minan nas. Mereka membuat kesimpulan yang keliru, yang batal di dalam menarik sebuah nas. Kenapa demikian? Itu karena kejahilan mereka terhadap hadis, dan juga gulunya mereka dalam memahami suatu ilmu. Makanya ulama mengatakan al-ghulu fiddin sababud dhalal. Berlebihan di dalam masalah agama, gulu di dalam masalah agama itu sebab dari penyimpangan. Wal jahlu bil hadis aslul inhiraf, dan bodoh dalam memahami hadis itu merupakan pangkal atau akar dari kesesatan. Oleh karena itu nasihat saya untuk teman-temannya dalam Islam Jamaah, jangan lagi memaknai la yahilu sebagaimana tidak haramnya seseorang, apalagi memberikan gambaran sebagaimana al-qalbu lahmu haram wa hayatu halal. Barakallahu fikum.